Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmini, guru bidang studi ekonomi di SMAN 1 Majah. Adapun bahasan yang akan saya berikan pada kesempatan hari ini yaitu mengenai ketenagakerjaan. 1. Pengertian ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan ketenagakerjaan yang tersusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 1. Berdasarkan penduduknya. A. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. 2. Berdasarkan batas kerja. A. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang bekerja. B. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, orang cacat, dan para pengangguran sukarela. 3. Berdasarkan keahlian atau kualitas pendidikan. Terdiri atas A. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan sebelum masuk ke dunia kerja. B. Tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan dalam menjalankan pekerjaannya, hanya mengandalkan tenaga atau fisik saja. 4. Masalah-masalah ketenagakerjaan terdiri atas A. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. B. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah. C. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. D. Pengangguran. 5. Dampak masalah ketenagakerjaan terhadap perekonomian. Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran. 6. Macam-macam jenis pengangguran. A. Pengangguran berdasarkan sifatnya. Terdiri atas A. Pengangguran terbuka adalah pengangguran atau angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan. 2. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang bekerjanya tidak optimum dilihat dari jam kerja. 3. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum sebab kelebihan tenaga kerja. B. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Terdiri atas 1. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. 2. Pengangguran friksional
yaitu pengangguran yang terjadi karena pergeseran yang tiba-tiba pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. 3. Pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan musim. 4. Pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang dikehendaki secara sukarela. 5. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan teknologi dari tradisional ke modern. 7. Usaha untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan terdiri atas A. Kebijakan pendidikan. Melalui pendidikan dan juga pelatihan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. B. Kebijakan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. C. Kebijakan pengupahan. Kebijakan ini diterapkan agar pekerja mendapatkan upah yang layak. Demikianlah bahasan mengenai ketenagakerjaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.